Shalom Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Wisdomers semua? Kami percaya Wisdomers baik-baik saja, sama seperti jiwa Wisdomers baik-baik saja. Kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Hari ini kita akan masuk pada episode yang baru, episode kelanjutan dari sebelumnya. Nah, untuk itu sebelum melihat kita tayangan secara utuhnya, tayangan hari ini, kita akan melihat preview tayangan hari ini. Gendam dan apapun itu. Gimana caranya kita mengantisipasi, Pak? Supaya kita nggak kena. Saya mau beritahu anak Tuhan, kalau ada penampakan, dia nggak bisa sentuh Anda. Hai Wisdomers, gimana? Sudah lihat previewnya? Pasti sudah penasaran untuk masuk dalam tayangan yang utuh. Tapi sebelum kita melihat tayangan yang utuh, kita berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur hari ini kami akan belajar lebih lagi tentang Engkau Tuhan di dalam episode yang baru di Wednesday Bible Wisdom. Biarlah Tuhan taruh hatimu di hati kami, taruh pikiranmu di pikiran kami. Biarlah kami mengerti Tuhan apa yang Engkau maksud di dalam tayangan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, Khalik langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karunia itu ada 9 totalnya. 9 ini menggantikan karatannya Adam tadi loh. Oh, oke. Adam punya karunia apa? Keperkasaan, nasihat, hikmat, ya toh, pengenalan Allah. Itu semua digantikan oleh 9 ini. Ada 7 roh Allah, Adam punya 5. Nah, karena Adam punya 5, digantikan yang 9 ini. 9 ini itu isinya ada 9 dibagi 3 golongan tadi. Nah, ini jauh lebih kuat ketimbang yang tadi kita bahas selama ini. Tapi ingat, ini hanya tidak bisa memuaskan ego kita. Pak, dari 9 tadi yang untuk pesugihan yang mana, Pak? Wah, yang untuk pelet yang mana, untuk pesona? Ya toh, untuk lebih bersinar tuh karisma yang mana? Saya bilang ini karisma semua ini. 9. Kadang-kadang kita mendapatkan tawaran satu kali misalnya. Bukan tawaran, apa kayak sentuhan. Kita nggak mau teruskan gitu loh. Anda doakan orang sembuh. Mau belajar lagi nggak? Ya kita berharap gini, dikasih syukur, nggak dikasih juga sudah. Lah itu namanya bukan mau belajar gitu ya. Nah 9 itu saya mau bilang tadi, dari cerita kita yang paling penting ada 3 Pak Bro. Nah saya mengarah pertama adalah marifat. Kemampuan indigo itu yang kalau dipersamakan mirip-mirip sixth sense itu ya marifat. Kemampuan untuk melihat ke depan itu. Melihat apa? Seharusnya yang kita ingin lihat adalah tujuannya pertobatan. Tujuannya akhir adalah kemuliaan. Melihat ke belakang tujuannya adalah kenapa kita mengkoreksi orang? Dibacain lah, bahasa kerennya dibacain. Kenapa orang mau dibacain? Supaya keren, yang bisa bacain keren banget gitu ya. Makanya sebagai hamba Tuhan, saya selalu harus berhenti untuk membaca tanda kutip orang untuk supaya jangan sampai saya melewati batas itu. Anda begini-begini ya, oke. Udah cukup. Disentil sekali, udah. Yang repot adalah Anda begini-begini ya, saya tahu dulu Anda waktu kecil begini-begini, panjangan udah. Kepanjangan endingnya adalah glorinya buat manusia. Nah itu. Makanya saya harus selalu berhenti membahas soal beginian. Endingnya adalah melihat ke masa lalu. Apa fungsinya? Supaya orang itu bisa bertobat. Tuhan bilang begini, Nathanael, kamu bilang gak ada yang baik dari Galilea. Kamu tahu sebelum kamu ketemu saya, kamu di bawah pohon. Enggak bilang gini, di bawah pohon makan es krim toh, coklat lagi sama stroberi sampai kamu buang sembarangan. Nah, ini kalau udah ngomong begitu, kan wah banget ya. Apalagi bisa tahu, oh kamu anak ketiga kan dari keluarga bungsu lagi. Ya toh, ayahmu sekarang punya istri 2. Waduh. Lihat perempuan Samaria. Apa tuh bilang? Cuma sekali. Tepat katamu. Engkau sudah punya 5 suami. Yang sekarang yang ke-6 bukan suamimu, belum married kamu. Langsung dia berkata, lari dia kembali ke kotanya, teriak toh. Ini orang bisa bacain saya. Bacainnya cuma segitu. Jadi hati-hati, membacain ini nggak boleh terlalu banyak. Saya harus bilang kepada para wisdomer, kalau Anda sekarang punya orang yang suka bacain Anda, baik ke depan atau ke belakang, dengan jumlah yang sangat detail,
dan arahnya itu bukan sebuah pertobatan atau kemuliaan untuk Tuhan, saran saya sebaiknya mulai dikurangi. Mulai untuk tidak terlalu percaya gitu maksudnya? Oh enggak gitu, nanti kan ribut lagi. Nanti saya dibilang bahwa oh Bapak kan iri ini. Enggak, saya bilang mohon dikurangi. Loh, makan nasi boleh nggak? Boleh, tapi saran saya kalau Anda nggak syuting 7 jam, kurangi nasinya. Tadi nasi ya? Setengah Pak Bro. Iya, setengah itu. Buka puasa Pak Bro. Oh, buka puasa. Soalnya Senin anak ujian. Ya, saya sudah melihat akan berhasil anaknya ujian. Amin. Nah, jadi ini harus dikurangi. Kenapa? Kalau tidak, kita kan berkutat. Perhatikan dengan jelas. Iya. Ini pengalaman saya. Wisdomer sama Pak Bro boleh lihat. Orang yang sukanya mendetail-detail ke depan. Mendetail-detail ke depan. Lihat. Dia tidak akan maju, akan berputar-putar di situ. Satu titik dia melihat ke depan terlalu jauh dan mendetail, dia akan seperti punya sebuah tutup yang tidak bisa diteruskan lagi. Artinya Tuhan tidak berkenan, Pak? Tuhan nggak ngomong gitu, dikurangi, dikasih tirai. Bisa lihat cuma bureng. Maksudnya, nak US kelebihan. Nggak ngomong gitu juga. Nggak juga. Enggak. Gini, orang kalau udah deket, dikasih gitu tahu tuh artinya. Untuk kali ini, saya harus kasih yang namanya sedikit respect kepada orang-orang Sixth Sense. Mereka cenderung tahu batas. Seperti tadi Pak Bro cerita. Yes, tapi kalau yang sudah main di karunia begini, nggak baca firman, makanya banyak orang maunya bahas begini tanpa firman. Saya nggak mau aja pokoknya. Nah kalau misalnya Pak Bro, di satu ibadah gitu, ya, tengah minggu lah katakan, tiba-tiba hamba Tuhan dari mimbar ngomong, dia nyebut tuh, orang ini gini, itu gimana Pak? Bisa jadi benar. Apa tujuan disebut seperti itu? Nih orang sudah nggak mau tobat nih hidupnya. Kalau nggak ditembak di depan, kagak tobat juga nih. Atau dia orang yang selalu lari dari kehidupan. Kalau pas tantangan kabur. Kan biasanya banyak orang pengen mendengar ibadah, firman, banyak banget. Begitu sudah sesi pemberesan, sesi pemulihan, dia merasa bisa mulihin sendiri, dia keluar. Dan saya harus bilang ada banyak orang seperti ini. Terutama yang punya masalah-masalah terkucilkan, terpencil, yang tadi kita bahas soal itu daerah-daerah terkecil. Lebih baik Anda deal sama Tuhan. Saya bukan tipe orang itu, Anda harus ke hamba Tuhan. Enggak akan. Anda harus ke Tuhan, bukan ke hamba Tuhan. Yang artinya bahwa semua orang tuh bisa melakukan itu ya Pak Bro? Ya. Tidak harus bergantung sama orang. Betul. Bergantungnya sama Tuhan. Betul. Tapi memang Tuhan kirim orang-orang tertentu. Ya. Yang kita juga harus respect sama mereka. Ya. Tapi intinya adalah, ini hari ini aku mau manggil engkau begini. Kadang-kadang itu karena apa? Kagak paham-paham. Sampai perlu orang ngomong. Ya. Kadang juga terlalu ngotot sama Tuhan. Tuhan kirim dong orang ngomong sama saya, bisa saya yakin. Sebenarnya itu sudah menurunkan kualitas diri sendiri loh. Tapi ini kan sebuah fenomena terjadi. Jadi saran saya, ayo kita belajar karunia roh. Ya. 3 yang pertama. Ya. 1 adalah kata pengetahuan. Ya. Kemampuan, saya bisa tahu jodoh kamu siapa. Kebablasan itu udah. Saya nggak bilang dosa loh ya. Saya nggak bilang dosa. Nanti saya bilang dosa, dia bilang, ini enggak. Saya jawab bilang, tolong kalau bisa dikurangi. Ya. Jadi kita bergerak benar-benar roh yang mau. Itu adalah karunia kata pengetahuan. Itu bisa melihat ke belakang. Tapi tujuannya untuk kepentingan bersama. Makanya saya tuh sebenarnya nggak terlalu pengen beroperasi dalam roh. Kalau memang tujuan itu bukan untuk jiwa. Itu harus tahan di situ. Yeah. Ini yang menjadi prinsip utama dari pengajaran sentral Pentakosta. Yaitu adalah karya Roh Kudus. Yeah. Makanya dalam ibadah-ibadah seringkali ada yang namanya, ya saudara maju ke depan saya nubuatkan. Kok kayak pamer begitu? Itu adalah karena keyakinan bahwa dalam sebuah ibadah Roh Kudus itu berkarya. Saya mengalami kok yang namanya lagi menyembah, tiba-tiba semuanya berhenti. Satu orang berbicara bahasa lidah. Dan kemudian tiba-tiba setelah orang berhenti, ada lagi di ujung sebelah sana yang gak kenal nih. Mukanya kan penuh sekali waktu itu. Ada yang memberikan penafsirannya. Pernahkah kita dapatkan itu di tahun 2000-an sampai hari 2021? Hampir gak pernah ya.
90-an itu. 90-an, iya. Kenapa? Jangan-jangan ke depan ini gara-gara terlalu banyak mana boleh nggak boleh, koridor endingnya jadi tembok. Banyak kan dilarang. Yang namanya kon dipasang untuk mengarahkan pengendara. Iya. Lama-lama konnya jadi barrier. Dikasih cor-coran lagi. Yeah. Lama jadi tembok. Ya udah. Begitu ya tembok, kon itu Anda tetap bisa melihat situasi, tapi diarahkan. Satu. Berkarya dalam karunia ini seperti itu. Itu harus dikembangkan. Hikmat Daniel, coba lihat hikmatnya. Membedakan roh ini penting. Kalau Anda hari ini punya sukses, dan saya tahu ini adalah sebuah keuntungan. Loh kenapa? Levelnya sudah level 5. Jangan mau level 1 lagi. Diteruskan dengan Anda membersihkan dengan membaca firman Tuhan. Yes. Beroperasi tanpa baca firman Tuhan, engkau akan tersesat. Engkau pasti tersesat. Karena manusia tuh egonya tinggi sekali. Yeah. Siapa yang bisa membuat kon untuk mengarahkan ego kita berhenti? Firman Tuhan. Kira-kira cerita perdukunan juga kayak begitu Pak Bro ya. Nah ini belum ini proyeksi astral. Nah itu gimana Pak Bro? Itu adalah sebuah kemampuan untuk keluar dari diri sendiri. Saya pernah ngalami Pak Bro. Ya saya juga dengar orang tuh katanya bisa ngelihat tubuhnya sendiri lagi tidur gitu Pak Bro. Tapi saya nggak mau bahas terlalu panjang. Karena begini, itu ada cara latihannya. Ya belajar tanda kutip dengan kuasa beginian. Jadi dia keluar untuk kemudian mengerjakan sesuatu. Misalnya begini. Saya ngobrol sama Pak Bro nih. Ngobrol nih ya. Saya keluar, angkat laptop Pak Bro. Saya taruh lagi, saya balik lagi. Apa Pak Bro lihat saya? Wah ya setengah dewa tuh Pak Bro. Ya setengah dewa ya. Ya ini yang terjadi dalam proyeksi astral. Keluar, masuk lagi. Itu berkarya. Jadi misalnya kita ngobrol nih Pak Bro. Tiba-tiba Pak Bro keluar. Tapi saya lagi masih ngobrol. Masih ngobrol. Tahu ini ketutup, pindah tempat. Iya, saya angkat laptopnya, saya taruh lagi. Saya bilang gini Pak Bro, aku ngomong aja, saya pindahin ini tanpa saya menyentuh. Saya keluar, saya angkat, saya taruh lagi, saya masuk lagi. Ya, ketakutan cuma satu, pas masuk nggak bisa masuk. Nah itu. Lewat, meninggal udah. Langsung itu Pak Bro? Oh meninggal, nggak bisa masuk lagi kok. Itu. Makanya latihannya lama itu. Nah ini biasanya ada bakat dan ada latihan. Gitu. Jadi rohnya diambil. Bisa itu. Rogoh Sukmo. Pernah dengar? Ya itu dulu. Belajar toh? Kamenting. Nah, belajar toh? Saya tahu Pak pernah belajar. Gak janjian loh ini ya. Lagi ngobrol gini. Ini orang bandel banget ya. Ditagih utang biasanya. Tagih utang gak mau gini. Rogoh aja ambil. Utang balikin ya. Awas kamu. Pencet nih. Iya. Balikin nanti berapa lama tunggu aja. Nanti nelpon. Pak saya mau bayar nih. Iya bener. Padahal yang ngomong gak sadar. Iya. Iya diambil. Nah itu. Itu ngerogoh gitu. Wah sakti dia bisa ngerogoh. Satu hari pas ngerogoh. Gak nyampe tuh. Karena kalau dia sudah mulai ngerogoh. Nggak kena, gagal, bisa balik gitu. Nah kalau misalnya ceritanya gini Pak Bro, ini setelah udah bertobat gitu, tiba-tiba rindu sama orang tua misalnya tinggalnya jauh gitu. Terus seolah-olah tuh kita bisa berada di sana gitu Bro, ngelihat orang tua kita, oh mama nggak apa-apa, balik. Tapi maksudnya antara sadar tidak sadar gitu. Tapi waktu dibacain, mama tadi malam pakai baju ini, benar semuanya. Oh iya, itu semi astral projection. Oh. Itu ada levelnya Pak Bro. Nah. Itu bukan level tertinggi, level sini. Itu udah bisa. Cuma saran saya, kalau sekarang gampang berdoa. Ini yang sebenarnya nama berdoa dengan kuasa. Manggil Pak Bro, manggil. Tadi orang bayar utang nggak mau. Kalau kita manggil doanya. Nah kalau zaman dulu saya belajar, ketingkatan itu penting. Ya, kalau ketingkatan kita tinggi bisa manggil yang bawah. Betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya sekarang nih Pak Bro, misalnya kita lagi berdoa. Tiba-tiba ingat seseorang gitu. Terus diliatin tuh gitu. Apakah itu juga termasuk proyeksi astral? No, kalau kita berdoa berarti kan dalam arti kita sudah lahir baru. Iya. Kalau lahir baru itu ada kemampuan yang nggak bisa digerakkan sendiri.
Kalau yang astral projection suka-suka kita, ego dipuaskan kok. Udah kasih upeti kok. Bisa pakai setahun. Tapi ingat harus di recharge. Katanya baterai. Harus pergi ke bosnya lagi, ke dukunnya lagi, cari lagi kemana ngisi di charge. Kenapa? Karena ada masa durasi pakai, masa kontrak. Kalau dalam roh, spirit, Holy Spirit nggak ada. Tapi ingat, engkau nggak berkuasa mengaturnya karena ini bukan punyamu, dalam arti ini bukan kau yang berkuasa. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus dalamku. Gitu? Udah tergadai, terjual, bukan tergadai, terjual sempurna pada Tuhan, penebusannya sempurna. Jadi nggak bisa kayak gitu lagi. Jadi kalau tadi itu kalau misalnya sebelum proyeksi astral itu ada sengaja ya Pak Bro, sengaja melakukan tujuan. Tapi kalau di dalam Tuhan tuh ya nggak sengaja, tergantung Tuhan mau bukanya kemana. Kita harus doa. Jadi gini, Tuhan nih orang belum bayar utang. Aku perlu uang ini, tapi kan Tuhan mengatur hidupku toh. Tuhan gerakanlah hatinya, berkati usaha dia supaya bisa bayar hutangnya. Oke. Tuhan berkati, makasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba-tiba telepon, bayar. Kenapa? Kok bisa bayar? Udah lama gak dibayar. Gak tahu nih tiba-tiba ada order masuk nih, besar sekali aku jadi ingatnya kamu. Ya asa gak enak nih, saya bayar duluan. Kan kita berasa mau sombong juga mau gimana kan? Iya. Nah iya. Itu bukan penggerak aktivasi pelayanan malaikat Pak Bro? Loh, beda bisa macam-macam. Jadi sekarang gini, mau gerakan siapa? Iya. Pak Bro kalau sudah dalam bentuk pelayanan ya. Kalau Anda dalam pelayanan, ngerti nih pelayanan. Iya. Teman-teman tolong ya definisikan pelayanan dengan jelas dulu ya. Jangan sedikit-dikit pelayanan, belum tentu pelayanan. Kalau Anda nggak kasih untuk kemudian buat nama Tuhan, it's not bukan pelayanan. Kalau Anda dalam track pelayanan, engkau bisa gerakan pelayanan malaikat. Kita udah belajar banyak nih. Di mana? Di sini atau channel sebelah ya? Di mana-mana. Oke, sudah belajar. Kita bisa gerakan. Tapi urusan kalau main yang kuasa-kuasa ke sana, mereka untuk perang. Itu bisa. Nah, ini bagian penting nih Pak menurut saya. Teknis itu penting. Teknis, oke. Oke, propomikat, tenung, santet, dan yang segala macamnya itu Pak Bro. Gendam dan apapun itu. Gimana caranya kita mengantisipasi Pak? Supaya kita nggak kena. Oke, kita udah lahir baru, kita sudah baca firman gitu. Tapi kan ada aja gitu. Nah, apa yang harus kita perbuat tiba-tiba misalnya kita sendiri atau keluarga kita terkena, itu apa yang harus kita lakukan? Nomor satu buat diri sendiri. Anda jadi orang yang sejahtera dan sukacita. Begitu engkau damai hatimu. Orang damai itu apa? Tidak mendua hati. Orang yang pengen berkat orang lain. Pengen bagian orang lain. Mengejar ambisi yang bukan dari Tuhan. Hidupnya pokoknya menyibukkan diri mengejar sesuatu yang seperti supaya dia terlihat tampil gitu ya. Orang begitu gak akan pernah damai. Kedua, dia gak suka cita. Itu ada damai sama sukacita, itu udah gak bisa ditembus. Gak bisa ditembus. Tapi kalau ini keluarga kita, ya kita layani. Gitu ya. Cuma ingat baik-baik, kalau saya harus kasih tahu Bapak Ibu, teman-teman, yang orang yang mendapat ini yang harus menolak. Oh sama konsepnya kayak tadi ya Pak? Semua sama gitu ya? Sama. Kita gak akan pernah jadi orang murtad selama kita belum mengucap menolak Tuhan Yesus dengan mulut kita. Nggak ada orang bisa mewakili kita untuk beriman kepada Tuhan, nggak bisa kok. Itu beriman kepada Tuhan itu adalah sebuah proses pribadi privat. Makanya Anda nggak bisa titip loh, doa nggak bisa titip. Yeah. Nah sama. Apa cara terbaiknya? Sebenarnya gini, kita harus hidup dalam situasi, posisi di mana memang itu tidak bakal menjadi tempat yang subur untuk berdiamnya kuasa kegelapan. Orang sering nanya kan, Pak, kenapa di sekretariat gereja seringkali ada penampakan? Iya. Ini kan tempat ibadah, Pak. Iya. Retret di mana sih waktu itu? Yang tadi? Tempat retret loh. Iya. Semua tempat mau apapun, Anda mau sebut nama apa? Tempat yang namanya kuil paling kudus, sampai namanya rumah paling kudus, sampai namanya rumah bordel lah, sekalian yang ngomongnya ya. Itu harus ingat, semua tempat yang ada suasana yang bisa disubur untuk mereka datang. Termasuk misalnya apa? Hatred. Sakit hati, dendam. Persaingan tidak kudus. Pak Bro mau sebut di mana? Rumah Tuhan? Mau sebut di mana? Kantor? Semua tempat, Anda nggak sebut yang namanya, oh ini tempat ibadah, enggak. Di tempat itu jika ini terjadi, iblis tanda kutip punya hak untuk injek kaki di situ. Celah ya Pak Bro? Itu habitat dia. Pak Bro mau ngomong apa? Yang namanya rumah nggak ditinggalin,
Burung datang, itu habitat. Iya. Ya toh. Yang namanya rumah suka pakai gambar-gambar kuasa gelap. Nah, terus ada ular di atap rumah. Kalajengking atap rumah kok banyak banget. Lah iya, pasang foto engkong, cucu datang. Kan gitu. Jadi kita harus mengkondisikan hidup ini dengan suasana surgawi, yaitu apa? Sejahtera, sukacita. Nggak bakal bisa tembus. Nggak bisa tembus. Ada lagi Pak Bro, selain itu Pak Bro? Ya, yang harus kita yang lakukan. plus tadi itu baca firman yang standar-standar lah ya. Worship segala macam. Dan yang pasti tidak boleh bengong tadi ya Pak Bro. Ya orang bengong tuh kadang-kadang gini. Ya ada cari ilham, ada yang bengong nih. Iya, bengong nggak jelas gitu. Orang sibuk itu susah dimasukin. Walaupun yang bukan bertobat ya. Iya. Boleh cek. Sibuk artinya berkegiatan ya Pak Bro. Tahu mau kemana hari ini. Jadi kalau hidup ya udah nggak jelas, orang mau rohani seperti apapun, hidup udah nggak melejar. Apa nih pandemi mulai nggak jelas segala macam, hati-hati. Nanti temperamen berubah. Artinya kalau saat-saat ini kita banyak kegiatan di rumah nggak ngapa-ngapain. Mending WBW. Iya toh. Nonton WBW, pujian penyembahan, baca firman, isilah dengan sesuatu yang positif. Cool menyembah ada, ya toh. Sip, mantep banget. Mantep ya. Nah, Pak Bro, aku kalau sering melihat nih, kembali lagi ke dunia roh ini adalah banyak pendoa tuh gini, mari kita rebut jiwa ini di alam roh, gitu ya. Padahal orangnya belum meninggal Pak Bro. Misalnya si ini gitu, kita rebut jiwa ini dalam alam roh supaya terjadi pertobatan. Itu sebenarnya kayak gitu gimana sih Pak Bro? Nah, ini modelnya model roh sukmo. Kan sama. Tapi dalam arti positif gitu atau gimana? Yes, kayak gini. Orang yang sedang dalam kondisi koma, roh manusia tuh bisa dengar. Mau orang koma nggak koma, telinga tuh masih dengar. Tanya sama dokter kandungan, yang namanya bayi yang muncul pertama kali itu indera apa? Pendengaran. Jadi orang kalau sudah koma, tetap bisa dengar. Ucapkan di telinganya. Maka kenapa orang mendoakan di telinganya kan? Iya. Oh, doain bayi buat apa? Doain orang sakit koma buat apa? Kok bisa? Karena indera pendengaran adalah yang muncul pertama kali waktu orang itu dikandung. Roh itu bisa dengar apapun. Makanya saya harus kasih saran Bapak Ibu kalau Anda punya teman lagi koma di rumah sakit, terus Anda nengok dari luar kan gitu, sama keluarga nangis-nangis, terus keluar sambil keluar ngomong gini, itu kan nggak ada harapan. Jangan ngomong begitu, yang lagi koma denger itu. Apa rasanya coba? Nggak bisa sadar tapi kuping bisa denger nih, kencang dengernya di sini. Emang sudah nggak ada harapan nih, orang kasihan bentar lagi juga lewat. Udah nggak salah. Bayangin, itu yang lewat betulan itu. Mentalnya drop kan? Iya Pak. Nah, jadi apa sih? Kita tuh ngomong sama rohnya. Ya kan tadi konsep kan, kami rebut. Kenapa sih? Kenapa pakai konsep kami rebut? Ada ayat berkata, biarlah tubuhnya binasa, tapi jiwanya diselamatkan. Nah ini rohnya, beda nih rohnya. Sebetulnya Pak Bro, perebutan yang ada di alam spiritual, peperangan tuh apa sih? Yang kita lawan itu adalah, kan iblis sudah kalah ya? Terus mau ngelawan apa lagi? Yang kita lawan itu adalah tipu muslihatnya. Ulang nih. Iya, Pak. Itu kalau berantem, kalau kita ketemu bentuknya kuasa gelap, saya bukan bilang mau meremehkan, kita dengan kuasa Tuhan ya. Kita ngomong aja, pasti lari. Pak Bro, ini model Pak Bro ini udah penuh Roh Kudus, pulang lari syuting WBW ini kan penuh urapan nih. Ini lewat aja ke tempat-tempat yang paling angker. Mereka juga nggak mau singgungan sama Pak Bro kok. Tapi kalau sok uji nyali, saya beritahu. Sok uji nyali, disamperin biasanya. Wah, saya menang, bisa tahan sampai jam sekian pagi. Dapat ini, iya. Tepaan pulangnya. Tempel pulangnya. Itu nempel. Sekali nempel, berasa pegel-pegel, kayak kurang sehat badan, masuk angin, kerokan, berapa kali, tempel terus. Abis ini, nanti terganggu. Lama-lama jiwanya, kalau sudah sampai ke badan. Jadi kalau sudah sampai ke badan itu macam-macam, penyakit bisa macam-macam. Itu yang Pak Bro pernah cerita di ICU. Ya penyakit. Jadi hari ini penyakitnya ini, besok nambah lagi. Nah, saya mau beritahu, kalau sudah badannya rusak itu, kalau sudah badan urusannya medis. Jangan bilang ini, udah diusir setannya kok belum sembuh juga, karena sudah sampai ke badan. Jadi intinya, yang kita perang itu adalah tipu muslihatnya.
kekuatan kuasa gelap itu terletak kepada tipu muslihatnya. Kalau bentuk fisiknya sebetulnya mereka pun tidak akan pegang-pegang kita kok. Karena kita ini anak Allah. Dia cuma ngaum kan, ngaum keliling-keliling dah. Ya, mau telan. Iya, dia tunggu. Bisa ditelan apa enggak? Apa arti bisa ditelan? Berarti orang itu lebih kecil daripada si singa. Ya kalau yang lebih besar namanya bukan ditelan, dikunyah. Tapi bukan karena besar fisiknya Pak Bro. Rohaninya. Kalau terus dikunyah nanti berasa. Dikunyah itu artinya besar. Kalau ditelan artinya apa? Udah nggak pakai kunyah loh. Berarti orang itu rohani cukup kecil untuk ditelan. Iya. Jadi spiritnya bukan giant spiritnya. Nah Pak Bro, mumpung tadi Pak Bro cerita itu. Pak Bro kan pernah cerita di channel sebelah bahwa kuasa gelap tuh ada urutannya kan Pak Bro. Pemerintah, penghulu. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh jati udara. Nah sebenarnya yang Pak Bro bilang adalah apa yang paling banyak di udara itu Pak Bro? Roh jahat paling roh banyak. Jahat. Nah itu kan dia masuk terus gitu Pak Bro. Nyerang terus gitu. Gimana itu kan Pak Bro bilang gitu. Ini mudah sih untuk tapi capek aja karena jumlahnya banyak. Karena senewan, karena banyak. Itu ganggu sebetulnya. Tapi kalau kita anak Tuhan enggak lah. Saya mau beritahu anak Tuhan, kalau ada penampakan, dia nggak bisa sentuh Anda. Cuma ya kagetnya itu setengah mati. setengah hidup. Iya, nggak bisa sentuh. Cenderung datang untuk pamit. Datang untuk pamit. Maksudnya gimana Pak? Masa nggak pernah ngalamin? Datang untuk pamit. Takut dia. Oh teman saya ini bikin acara KKR gede di kota besar, ibu kota provinsi. Yeah. Malam dia tidur di hotel. Itu di sebelahnya malam berdiri tuh. Udah pakai baju khas daerah lengkap. Oh iya. Tunduk. Saya pamit 3 hari keluar. Kenapa? Dia bikin KKR 3 hari. Jadi alam spiritual itu sangat concern sampai namanya waktu, batasan, dan ucapan. Tuhan ngomong sama kuasa gelap, sayangin nyawanya Ayub ya. Nggak pakai begini, awas ya. Sayang, inget ya, Nggak, satu kali ngomong. Nggak ada tuh iblis menembus itu. Satu kali aja. Dan kita bisa melakukan itu juga ya Pak Bro? Bisa, kita bisa lakukan itu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau penampakan muncul itu bisa, tetapi nggak akan sentuh kita sebetulnya. Kagetnya aja. Nah, pamit. Paling gampang itu adalah bentuk gelodakan di atas atap. Hilang habis itu. Nah itu pamit. Udah. Kalau di atas rumah ada ledakan tuh. Oh, ini bukan bom ya. Ini maksudnya ledakan kuasa gelap ya. Itu biasanya ini lagi lewat. Kiriman ya Pak? Lagi kirim kesamber orang doa. Berasa ya? Iya saya Pak. Nah iya. Pak Bro kalau doa, kan saya pernah cerita di tayangan kapan ya di kita ya. Iya. Itu kalau kita lagi doa gitu, ini lewat nih, meledak. Nah itu biasanya yang bisa terbang gitu kan yang namanya kuyang, swanggi, leak kan gitu. Soalnya ledakannya tuh aneh gitu. Oh iya itu. Persis di atas, saya bilang, nah, ini ada apa nih? Khusus Jawa. Kalau di Singapura nggak, Batam Singapura dekat, tapi Singapura nggak ada beginian. Ini kalau yang Indonesia kan kalau kita kapan ya WBW tahun lalu Pak Bro saya pernah cerita 3 besar dunia itu tempat paling angkernya di Indonesia semua. Iya Pak Bro. Iya dan di Pulau Jawa semua. Iya. Yang nomor 2 sudah nggak ada. 3 nomor 3 di selatan, wilayah selatan. Itu bayangkan yang namanya yang ada di daerah Pulau Dewata, yang ada di daerah Banten itu nggak masuk di kriteria. Bukan di daftar 100 nggak masuk. Ranking nggak masuk. Itu ya, Meksiko ada Forbes ya, Afrika masuk, Amerika Latin masuk. Yeah. Itu yang daerah-daerah kayak Guatemala segala macam, Meksiko itu ada masuk tuh. Terus yang dari daerah arah segitiga emas kayak Thailand, Myanmar, Kamboja itu ada. Indonesia nomor 3 besar ada di kita. Sakti ya? Nggak sakti lah. Jadi itu mereka lewat meledak tuh. Kayak misalnya contoh. Yang main darat apa? Babi ngepet main darat. Main darat mainnya. Cuma gini, orang bilang gini, Mbak bahas kayak gini kayak orang gimana gitu. Iya, kita ini bahas kayak gini kayak orang
Lah Pak Bro, tadi kalau kita ngomong proteksi dan segala macam, sering juga denger kan tembok api. Wah kan, kita dengan ini tuh sebenarnya gimana sih Pak Bro? Kayak Pak Bro pernah cerita menyebut nama Tuhan Yesus di alam roh tuh kayak bom atom atau gimana ya, gitu. Gini, jadi kadang-kadang kita nih ya namanya juga orang spiritual. Saya juga tidak menyalahkan, kadang-kadang ini kan ada yang di dunia Pentakosta karismatik nih. Iya. Ingat saya tadi backgroundnya apa tadi? Orang bawah yang jadi mengalami pengalaman lebih dulu dari pemahaman. Saya ulang ya. Pengalaman lebih cepat dari pemahaman. Tapi saran saya, setelah Anda mulai paham, Anda harus mengganti dasar-dasar tadi dengan lebih dikuatkan lagi. Jadi betul tuh, kalau tadi dibilang muncul tembok-tembok api. Gini, contoh. Bukankah engkau yang memagari dia dan segala harta bendanya? Jadi ada pagar yang dibuat dalam kehidupan seseorang. Cuma kayak tembok api, ada di Alkitab ada ya tembok api. Kita ini kadang gini, tembok kurang mantap, firewall. Biar kayak mantap. Kadang-kadang kita berlebihan, kadang kita memang kadang berlebihan. Tapi ya itulah. Kayak tutup bungkus darah Tuhan Yesus. Dan Alkitab di mana ya? Darah Tuhan Yesus, menyucikan. Darahnya menebus kita, bener itu. Cuma ditutup bungkus tuh darahnya gimana maksudnya? Hati benar, tujuan benar, motivasi benar. Tapi kadang-kadang pemahaman baru mengikuti. Jadi saya tuh bukan berarti ngomong salah, tidak ada teologinya, berarti ini sesat. Itu kata-kata terlalu sedikit menyudutkan orang ya. Apalagi orang lagi mau belajar, Bapak. Orang lagi mau belajar. Kalau saya lebih gini, hatinya bener. Saya kasih waktu nanti sebentar, saya akan bicara 4 mata di kafe. Asik. Kalau orang langsung tembak gini, ini sesat, ini nggak betul, ini nggak ada dokter, segala macam. Belum sudah dibegitukan. Padahal yang ngomongnya tidak bermaksud untuk melecehkan doktrin gitu. Iya. Ya, itu masih yang pakai banyak sekali loh. Masih banyak yang pakai ya. Saya juga. Dibungkus. Karena enggak. Waktu Pak Bro bergabung, Pak Bro belajar itu menjadi sebuah kultur. Iya, betul. Ya, kultur kan betul, itu. Betul. Saya pertama kali bergabung, saya ditanya begini, kamu punya beban nggak pelayanan? Nggak mau, saya bilang. Pelayanan itu sukacita, Kak, bukan beban. Loh, hatimu terbeban nggak? Nggak mau. Hati saya mau plong, saya bilang. Termin-termin kita ini banyak termin-termin yang nggak dipahami orang di luar. Iya. Ya, iya. Terbeban. Wah. Ada akar pahit. Saya tuh bingung. Kamu harus beres ya akar pahit. Dalam hati akar bahar. Enggak, saya nggak pernah pakai. Termin tuh nggak dipahami oleh orang-orang normal yang kadang-kadang bukan berasal dari kelompok. Jadi biasalah, dalam sebuah kelompok pasti ada bahasa-bahasa internal ya. Istilah khusus yang memang cuma kita yang tahu. Iya. Cuma saya sih nggak akan bilang itu salah. Tidak Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang bahwa inilah yang firman Tuhan, kekayaan firman Tuhan yang ada. Nah, Pak Bro. Tadi kan Pak Bro juga nyebut tuh Indonesia topnya 3 ada di Indonesia. Nah, mau nanya nih Pak Bro, kenapa sih Indonesia itu kayaknya seolah-olah subur hal-hal kayak gitu? Apa sih? Apakah ini karena nenek moyang kita zaman dulu itu seperti itu atau gimana sih Pak Bro? Ya, jadi semua bangsa yang begini adalah bangsa yang multi etnis. Dari yang namanya Aceh sampai Papua itu makanan berbagai macam. Coba cari di Jerman makanan. Itu lagi kan. Sosis, bratwurst kan gitu. Kalau di kita tidak. Nah, jadi sebetulnya itu bisa muncul gara-gara kita berbagai macam etnis dan kultur kebiasaan. First, saya mau tanya, kultur Indonesia itu apa? Jawa kah? Kemben? Gitu. Lah, saya mau tanya, kultur Padang Indonesia bukan. Beda sama orang Eropa yang mereka menjadi satu negara, satu etnis. Kalaupun ada etnis yang berbeda, itu cuma pilihannya cuma 1 dan 2. Yang namanya orang di Inggris, ya Inggris. Orang Indonesia, tampilan, bahasa, kultur, budaya itu semuanya beragam. Dan masing-masing kultur ini kan backgroundnya mungkin dulu tidak menyembah Tuhan. Mereka membawa yang namanya kepercayaan turun-temurun, yaitu animisme, dinamisme, ditambah bercampur berkawin dengan keyakinan-keyakinan baru. Baik keyakinan yang ada dari agama Samawi, yaitu agama Timur Tengah, atau yang ada agama-agama yang dari Timur sendiri.
bergabung jadi satu dan menimbulkan perkawinan ini menimbulkan sebuah keyakinan-keyakinan baru yang notabene nanti muncullah yang namanya kuasa-kuasa gelap gitu. Jadi yang namanya kuntilanak katanya nih di tiap kultur ada beda-beda nama. Wah, iblis makin dibegitukan dikasih panggung. Wah, ya makin dia tampil dan dengan segala macam versi tampil semua. Beda kayak di Afrika itu juga sama. Tampilan sama semua kan orangnya. Ya. Jadi kuasa gelapnya voodoo. Gitu. Muter di situ saja. Karena tampilan sama. Kita ini kan beda. Iya. Kira-kira gitu, Pak Bro. Nah, Pak Bro, lanjut menuntaskan tentang misteri dunia roh. Apa sih sebenarnya peperangan di dalam dunia roh itu, Pak Bro? Karena kita sering bilang itu kan peperangan. Tadi kan Pak Bro juga cerita kalau dunia roh itu terjadi dahulu, baru dunia nyata baru terjadi. Betul. Peperangan roh itu sebenarnya gimana sih, Pak Bro? Peperangan itu adalah kita harus tahu apa yang telah diberikan kepada kita, itu kita mau ambil. Oke. Konsep peperangan itu sama dengan konsep yang namanya pelucutan senjata. Iblis telah dilucuti. Apa sih artinya? Waktu Amerika menang sama Jepang, ingat, itu kan Jepang masih menduduki wilayah-wilayah Asia semuanya. Dan Amerika belum melucuti. Tapi kata-kata kalah perang itu membuat mereka tidak lagi punya sebuah kesempatan untuk menampilkan dirinya. Nah, itu yang kenapa dalam peperangan rohani ini, iblis telah dikalahkan. Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus. Sebab penguasa dunia ini telah ditaklukkan. Ya toh? Karya kerja Roh Kudus? Satu, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kenapa penghakiman? Karena penguasa dunia telah dihukum, Tapi ingat, iblis itu punya tipu muslihat. Nah, peperangan kita itu adalah peperangan untuk melawan tipu muslihat iblis. Yang mengatakan bahwa enggak, ini orang milik saya. Ini anak sudah memberikan kepada saya jiwanya. Engkau nggak bisa lagi merebut. Itu tipu muslihat semua itu. Nah, peperangan kita sebenarnya apa sih? Menuntaskan pelucutan itu. Diambil. Engkau sudah kalah, kan gitu kan? Kalau pelayanan kan gitu. Engkau sudah kalah, sekarang kau pergi, kau nggak punya hak atas anak ini lagi. Anak ini telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Sekarang kau pergi. Putus semuanya, putus. Tapi kalau sudah putus ini, iblis masih bisa lihat nih. Siapa di antara orang-orang ini yang masih pengen punya hati nyambung? Oh, dia jago, dia bisa lihat kok. Disambung lagi nanti sama dia. Nah, kita melawan itu. Pertempuran kita tuh melawan itu sebetulnya. Jadi pasti menang nggak? Pasti menang. Guarantee, Pak Bro. Guarantee. Kayak misalnya ada sebuah kita bikin acara, kita berdoa supaya membersihkan alam-alam spiritual. Dia ganggu aja kok. Udah kalah, cuma ganggu aja. Pasti kalah. Nah, tinggal kita seberapa kuat. Kenapa kita puasa? Tuhan berkata, jenis ini, jenis facelift ini. Facelift, ya benar. Hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Pertanyaan saya, emang puasa itu bisa ngusir setan? Bukan. Puasa itu mengupgrade diri kita. Kedagingan kita ditekan. Ternyata Tuhan berkata bahwa doa itu masih ada kedagingannya yang harus ditekan. Dengan apa? Puasa. Ditekan. Jadi remuknya insan, keluarnya roh. Itu bukannya watchman nih. Jadi kalau nggak ada tuh orang di rumah sakit kaki digantung pengen berdosa, nggak ada. Yang pengen berdosa itu yang udah makan nasi liwet, yaitu yang gemuk, yang seger, duitnya banyak. Nah, itu pengen berdosa itu biasanya. Nah, iblis tahu persis itu. Itulah soal dunia roh. Hati-hati, Pak Bro. Yang tadi saya sudah cerita ya, berapa highlight kata-kata yang penting. Nanti Pak Bro coba itu lagi. Akan kita teruskan di WBC nanti, Pak Bro. Oh gitu ya? Iya, obrolan-obrolan akan lebih dalam lagi, kita bahas lagi sama-sama dengan komunitas. Saya rasa misteri dunia roh. Kita mau doakan dulu? Iya. Atau Pak Bro mau tambahin sesuatu lagi? Ada yang masih kurang? Tidak ada, saya pikir. Tidak ada ya. Cuma hati-hati sama yang tadi. Bagaimana kita melangkah. Jangan sampai roh jiwa tubuh dijaga dengan baik. Tadi minta doa Pak Bro untuk juga yang orang tadi yang terikat. Terikat dan yang lainnya, Pak Bro. Silakan, kita berdoa. Ya. Teman-teman para wisdomer, pemirsa sekalian, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kemenangan yang Kau sudah janjikan dalam kehidupan kami, Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Kematian Kristus kayu salib membuat kami boleh menjadi keluarga ilahi. Kami mengerti bahwa setiap orang itu bersama dengan Kristus
boleh mendapatkan anugerah yang besar dalam kehidupan ini. Kalau ada beberapa dari pemirsa yang mendengarkan rekaman Tunda maupun rekaman pada hari ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan terlebih mampu, sangat mampu, luar biasa mampu untuk melepaskan dari segenap tipu muslihat iblis. Dan iblis yang saat ini sudah masuk untuk menguasai roh, jiwa, tubuh dari orang-orang. Dengan hari ini mereka terikat dengan pengaruh-pengaruh LGBT. Baik secara spiritual, baik secara jiwa, dan atau sudah dalam bentuk tubuhnya. Saat ini kami percaya, tangan Tuhan, kuasa nama Tuhan Yesus akan melepaskan engkau dari setiap keterikatan ini. Ikatan atas roh, jiwa, dan tubuh dilepaskan dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Amen. Dan saat ini, engkau sudah bebas, bangkit berdiri, menjadi ciptaan yang baru. Terima Tuhan sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat hidupmu. Amen. Dan engkau akan menyingkirkan semua ikatan-ikatan yang sudah lepas tadi. Sehingga engkau bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Jadilah sembuh, pulih, jadilah sembuh, pulih. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Nanti Tuhan kita berkati. akan lanjutkan lagi ya Pak Bro ya. Tuhan berkati. Wisdomers, terima kasih buat perhatiannya. Kita akan lanjut buat episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wisdomers yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus, Wisdomers, yang sanggup menghapuskan segala pelanggaran kita dan segala dosa kita. Untuk itu, kami mengundang saat ini, bukalah hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, penuh dengan pelanggaran. Bahkan kami seharusnya mati, Tuhan. Tetapi saat ini Tuhan, dengan sadar kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menghapuskan dosa kami dan Engkau telah mencatatkan nama kami di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wisdomers, apabila butuh doa daripada kami, Wisdomers bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Bisa melalui WA call atau direct call. Lalu dengan nomor di bawah ini, Wisdomers bisa bergabung di dalam WA group daripada WBW. Nah, di dalam WA group WBW ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Untuk itu, ayo bergabung. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Ibadah online minggu ini, kita akan merayakan HUT GBI Kebon Sirih yang ke-17 pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021. Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Jessica Tanusudibyo. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 pukul 6 pagi bersama Bapak Aruna Wiryolukito dan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan, dapat mendaftarkan diri di nomor call center berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.